Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM 27 2023 0044 dari kelompok 1, materi 1. Apa itu parasit? Parasit adalah organisme yang termasuk dalam kerajaan binatang Animal Kingdom yang untuk dapat mempertahankan hidupnya membutuhkan makhluk hidup lain sebagai sumber-sumber kehidupannya, termasuk sebagai sumber makanannya. Oleh karena itu, parasit sangat merugikan hidup dan bahkan dapat membunuh inang atau hospes tempat menumpangnya hidup. Apa itu parasitologi kedokteran? Parasitologi kedokteran adalah ilmu kedokteran yang mempelajari tentang parasit yang hidup pada atau di dalam tubuh manusia atau hewan, baik yang hidup untuk sementara waktu maupun yang hidup parasitik sepanjang umurnya di dalam tubuh atau pada permukaan tubuh inang tempatnya mencari makan untuk mempertahankan hidupnya. Simbiosis yaitu hubungan timbal balik antara dua organisme atau makhluk hidup. Simbiosis dapat berlangsung untuk sementara waktu, namun juga dapat berlangsung terus-menerus atau permanen. Jenis-jenis simbiosis ada 4, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme. Dua organisme mendapatkan keuntungan dari simbiosis tersebut. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Salah satu organisme mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Yang ketiga, simbiosis amanalisme. Satu organisasi dirugikan sedangkan organisme lainnya tidak dapat pengaruh atau manfaat. Yang terakhir, simbiosis parasitisme. Satu organisme parasit sepenuhnya bergantung dan mendapatkan manfaat dari organisme lainnya atau inangnya dengan merugikan inangnya. Tempat hidup parasit. Berdasar pada tempat hidupnya, parasit dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, ektoparasit adalah parasit yang hidup di permukaan tubuh inang hospes seperti kulit, rambut, bulu, dan lain sebagainya. Yang kedua, endoparasit. Endoparasit adalah organisme yang hidup di dalam tubuh inang, seperti di dalam usus, hati, darah, dan jaringan tubuh lainnya. Cara hidup parasit. Berdasar pada cara hidupnya, parasit dapat digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama, parasit fakultatif. Parasit yang mampu hidup baik secara parasitik maupun non-parasitik. Yang kedua, parasit obligat. Parasit yang hanya dapat hidup secara parasitik di dalam tubuh inang. Yang ketiga, parasit insidental. Parasit yang hidup parasitik pada hospes yang sebenarnya bukan hospes alaminya. Yang keempat, parasit temporer. Sementara, parasit ini hanya menginfeksi inangnya sementara, yaitu pada saat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang kelima, parasit permanen. Parasit ini akan menetap dan hidup di dalam tubuh inang sepanjang siklus hidupnya. Sebaran geografis parasit. Keberadaan dan penyebaran suatu parasit di suatu daerah tergantung pada berbagai hal, yaitu adanya hospes yang peka dan terdapatnya kondisi lingkungan yang sesuai bagi kehidupan parasit. Parasit yang memiliki daur hidup yang sederhana, penyebarannya akan lebih luas dibanding parasit yang daurnya sangat kompleks, misalnya memerlukan hospes perantara. Berdasarkan geografis parasit ada 5, yaitu yang pertama, kosmopolit. Parasit ini memiliki sebaran yang sangat luas ke seluruh dunia karena dapat bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang kedua, zoogeografik. Parasit ini tersebar sesuai dengan sebaran inang tuan rumahnya, sebarannya tergantung pada spesies inangnya. Yang ketiga, endemik. Parasit ini hanya tersebar di wilayah tertentu saja, biasanya karena ketergantungannya pada suatu habitat atau ekosistem tertentu. Yang ketiga, lokal. Parasit ini hanya terdapat pada suatu daerah tertentu saja, seperti suatu pulau, lembah, dan lainnya. Yang terakhir, vokal. Parasit ini sebarannya relatif terbatas pada suatu lokasi tertentu dalam suatu daerah. Faktor meningkatnya penyakit parasit. Yang pertama, faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang bersih dan sehat, seperti limpasan air, sampah, dan sanitasi, mendukung perkembangbiakan vektor parasit. Yang kedua, ketersediaan inang atau vektor. Semakin banyak inang yang rentan terhadap parasit akan meningkatkan penularan. Yang ketiga, mobilitas penduduk. Meningkatnya pergerakan manusia dan hewan berisiko membawa masuk parasit ke wilayah baru. Yang keempat, gizi buruk populasi. Kondisi gizi masyarakat yang kurang akan menurunkan daya tahan tubuh untuk melawan parasit. Yang terakhir, iklim dan cuaca. Iklim tertentu seperti hujan dapat memicu aktivitas vektor dan perkembangan biakan penyakit. Yang keenam, akses terhadap layanan kesehatan. Kurangnya fasilitas kesehatan beresiko meningkatkan prevalensi penyakit karena diagnosis dan penanganan terlambat. Yang ketujuh, pengetahuan dan sosial ekonomi. Semakin rendah pengetahuan masyarakat tentang hygiene, sanitasi, dan pencegahan parasit.
Yang ke-8, kekerasan dan konflik. Kondisi yang kurang stabil beresiko menurunkan akses terhadap layanan kesehatan. Yang ke-9, perubahan tata guna lahan. Misalnya, deforestasi beresiko meningkatkan kontak manusia hewan liar dan parasit zoonosis. Parasit filaria. Parasit-parasit lain memerlukan penanganan yang berwawasan jangka panjang adalah filaria, yaitu cacing-cacing penyebab penyakit kaki gajah. Di Indonesia terdapat 3 jenis cacing filaria, yaitu yang pertama, Wuchereria bancrofti. Cacing filaria penyebab elephantiasis atau penyakit kelenjar getah bening bisa menyebabkan pembengkakan yang parah pada alat kelamin, payudara, kaki, dan tangan. Yang kedua, Brugia malai. Cacing filaria yang menginfeksi manusia di Asia Tenggara dan Asia Selatan memicu gejala yang serupa dengan Wuchereria bancrofti. Yang terakhir, Brugia timori, tersebar di Pulau Timur, Indonesia bagian timur, dan selatan Filipina, menghasilkan gejala elephantiasis serta gangguan kulit dan jaringan lainnya. Cacing pita babi, Taenia solarium, dan cacing pita sapi, Taenia sanguinata. Beberapa daerah di luar Jawa merupakan fokus-fokus endemis schistosomiasis, suatu penyakit cacing darah yang dapat menimbulkan manifestasi klinis yang berat yang dapat menimbulkan kematian penderita. Di Indonesia, penyebab schistosomiosis adalah cacing daun yang hidup di dalam pembuluh darah manusia, yaitu Schistosoma japonicum. Cacing ini merupakan parasit zoonotik yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya, memerlukan air tawar sebagai tempat perkembangan stadium infektifnya. Protozoa. Banyak penyakit protozoa juga endemis di Indonesia. Protozoa usus yang sering ditemukan pada penelitian di Indonesia adalah Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, dan Balantidium coli. Sedangkan protozoa darah yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia adalah malaria. Pada tahun 2008, sebanyak lebih dari 1,6 juta kasus malaria dilaporkan di Indonesia, terutama dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sumatera Utara. Penyakit protozoa yang harus diperhatikan karena dapat menimbulkan masalah kesehatan adalah toxoplasmosis, yang dapat menimbulkan abortus pada janin dan kecacatan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil yang menderita toxoplasmosis. Daur hidup parasit. Parasit beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya termasuk dalam tubuh hospes, tempatnya hidup, menyebabkan terjadinya perbedaan daur hidup pada berbagai jenis parasit. Hospes definitif atau final host adalah hospes yang menjadi tempat hidup parasit dewasa atau parasit matang seksual. Manusia dapat bertindak sebagai satu-satunya hospes definitif, sehingga merupakan satu-satunya sumber penularan penyakit parasit atau merupakan salah satu hospes definitif selain hewan lain yang juga bertindak sebagai hospes definitif atau hanya menjadi hospes insidental dari parasit yang secara alami hidup pada hewan yang dapat bertindak sebagai hospes definitif bagi parasit yang hidup pada manusia disebut hospes cadangan. Untuk melengkapi daur hidupnya, kadang-kadang parasit membutuhkan hewan lain yang bertindak selaku hospes perantara tempat berkembangnya stadium muda parasit. Misalnya bentuk larvanya, beberapa jenis cacing, trematoda dan cestoda membutuhkan dua hospes perantara, yaitu hospes perantara primer dan sekunder. Sebaliknya, manusia dapat bertindak selaku hospes perantara bagi parasit yang hospes definitifnya adalah hewan. Akibat yang ditimbulkan oleh larva cacing pita babi misalnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang membahayakan jiwa manusia penderita. Penularan penyakit parasit. Penularan penyakit parasitik dipengaruhi 3 faktor, yaitu adanya sumber infeksi, cara penularan parasit, dan adanya hospes yang peka atau sensitif. Umumnya, penyakit parasit akan berkembang menjadi penyakit yang menahun atau kronis yang dapat menunjukkan gejala dan keluhannya yang ringan. Karena itu, penderita yang masih terinfeksi parasit tertentu dapat tidak menunjukkan gejala atau keluhan, disebut carrier. Penularan stadium infektif dapat terjadi secara kontak langsung atau tidak langsung bersama makanan, minuman, tanah, hewan, vertebrata, dan vektor serangga, atau dari ibu ke bayi melalui plasenta pada waktu proses persalinan. Infeksi.
Perjalanan penyakit parasit infection yaitu invasi yang disebabkan oleh endoparasit. Gejala klinis infeksi parasit dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu jumlah parasit yang masuk ke dalam tubuh, perubahan patologis yang timbul, kerusakan mekanis dan akibat iritasi parasit toksin yang dihasilkan parasit, dan organ dan jaringan yang mengalami gangguan. Kelompok umur anak-anak dan berusia lanjut merupakan kelompok yang paling sering menderita infeksi parasit. Infeksi pertama dapat terjadi pada usia yang sangat muda, misalnya askariasis, misalnya pernah dilaporkan terjadi pada bayi berusia 4 bulan, sedangkan pada trichuriasis umur termuda adalah 5 bulan. Pada cacing tambang dapat terjadi pada usia 5 bulan dan hal ini dapat terjadi bila anak diletakkan begitu saja di tanah tanpa alas, sehingga larva infektif cacing tambang dapat menginfeksi melalui kulitnya. Infestation yang disebabkan oleh ektoparasit atau eksternal paratisme, misalnya yang ditimbulkan oleh arthropoda atau parasit-parasit yang berasal dari tanah atau tanaman. Daya tahan tubuh atau imunitas. Daya tahan tubuh atau imunitas hospes dapat berupa imunitas alami sesuai dengan spesiesnya, ras, atau imunitas individual terhadap parasit pada umumnya atau spesies parasit tertentu. Imunitas dapat bersifat mutlak, absolut, namun lebih sering bersifat tidak mutlak, parsial. Sebagai contoh imunitas terkait dengan ras, orang berkulit hitam negro lebih kebal atau resisten terhadap infeksi cacing tambang dan malaria vivax dibanding orang kulit putih. Diagnosis penyakit parasitik. Perjalanan klinik penyakit parasit seringkali bersifat umum karena gejala dan keluhan yang ditimbulkannya mirip satu dengan lainnya. Sebagai contoh, berbagai infeksi cacing usus menunjukkan gejala-gejala yang tidak jelas dan tidak khas sehingga sulit dikenali. Dalam hal ini, diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk menetapkan diagnosis pasti jenis parasit penyebab infeksi parasitik tersebut. Pengobatan penyakit parasitik. Penanganan penyakit parasitik harus dilakukan dengan baik melalui tindakan yang tepat dengan memberikan obat-obatan antiparasit yang sesuai dengan penyebabnya. Tindakan operatif jika diperlukan dan pemberian suplemen nutrisi yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh penderita. Mengingat bahwa obat antiparasitik dapat menimbulkan efek samping bagi penderita, maka dosis yang diberikan haruslah tepat sehingga tidak menimbulkan efek samping terhadap kesehatan tubuh penderita, namun memberikan efek letal terhadap parasit penyebab penyakit. Mencegah penularan penyakit parasitik. Pencegahan penularan penyakit parasit pada umumnya dilakukan dengan cara memutuskan rantai daur hidup parasit, yaitu dengan jalan mengobati penderita karena merupakan sumber infeksi, melakukan penyuluhan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit, dan menghindari kontak dengan parasit. Selain itu, kebersihan lingkungan hidup dan lingkungan kerja harus selalu dijaga dengan mengadakan sistem pembuangan limbah yang baik. Rantai daur hidup parasit dapat diputuskan dengan mengawasi hospes cadangan dan memberantas vektor penular parasit. Daya tahan tubuh harus selalu ditingkatkan dan selalu menjaga higien perorangan. Penyebaran penyakit parasit HIV atau AIDS. Penyebaran penyakit HIV atau AIDS telah menimbulkan masalah sangat besar bagi dunia kesehatan dan kedokteran di seluruh dunia. Mikroorganisme termasuk parasit yang pada mulanya tidak menimbulkan gangguan kesehatan atau menimbulkan masalah kesehatan yang ringan dapat berkembang menjadi penyebab kematian yang utama bagi banyak pengidap HIV AIDS. Salah satu contoh adalah Cryptosporidium dan Pneumocystis carini yang sebelumnya belum pernah menjadi masalah kesehatan dilaporkan menyebar menjadi penyakit epidemi yang mematikan di berbagai negara. Golongan besar parasit pada manusia dan hewan. Pada garis besarnya, parasit pada manusia dan hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu protozoa, cacing, dan arthropoda, serangga. Cacing mempunyai tubuh yang simetrik bilateral dan tersusun dari banyak sel multiseluler. Parasit cacing yang penting bagi manusia terdiri dari 2 golongan besar, yaitu filum Platyheminthes dan filum Nemaminthes. Filum Platyheminthes terdiri dari 2 kelas yang penting, yaitu kelas Cestoides atau Cestoda dan kelas Trematoda. Platyheminthes mempunyai bentuk tubuh yang pipis seperti daun trematoda atau berbentuk pita dengan banyak segmen castoda.
Trematoda umumnya juga bersifat hermafrodit, biseksual, kecuali skistosoma yang terpisah atas jantan dan betina, uniseksual. Nematoda mempunyai sistem reproduksi uniseksual. Daur hidup trematoda selalu membutuhkan dua hospes, yaitu hospes definitif manusia atau mamalia dan hospes perantara yang dapat berupa moluska, siput, ikan ketam, atau tumbuhan. Infeksi cacing trematoda dapat terjadi karena masuknya stadium infektif yang dapat berupa metaserkaria, infeksi per ora, atau larva sarkaria menembus kulit. Filum Nemathelminthes. Kelas Nematoda merupakan kelas yang penting dalam filum Nemathelminthes. Nemathelminthes mempunyai bentuk tubuh yang silindris memanjang, tidak berbagi dengan segmen-segmen. Cacing nematoda ada yang vivipar, melahirkan larva, ada yang ovipar, bertelur, atau ovovivipar. Larva keluar dari telur segera sesudah berada di luar tubuh induknya. Infeksi nematoda pada manusia dapat melalui beberapa stadium infektif, yaitu menelan telur infektif telah berisi embrio cacing atau menelan larva infektif yang terdapat di dalam badan atau daging hospes, melalui kulit yang ditembus oleh larva filariform, atau melalui gigitan serangga yang memasukkan stadium infektif cacing, misalnya filariasis. Arthropoda dapat bertindak sebagai penular penyakit atau secara langsung dapat menimbulkan penyakit. Sebagai penular berbagai macam penyakit, arthropoda dapat menularkan berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit, yaitu protozoa, cacing, bakteri, virus, rickettsia, maupun jamur. Arthropoda sendiri dapat menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan manusia atau hewan, yaitu menimbulkan entomofobi, rasa takut yang berlebihan terhadap serangga, annoyance, gangguan hidup sehari-hari, blood loss, kehilangan darah, trauma, kerusakan indera mata telinga, intoksikasi, menimbulkan keracunan oleh toksin yang dihasilkannya, dermatosis, kerusakan kulit misalnya pada penyakit skabies, alergi, misalnya asma bronkiale, dan sesak nafas karena menghirup debu yang mengandung tungau debu rumah, dan miasis, investasi lava lalat pada jaringan atau organ yang terjadi pada orang atau hewan yang masih hidup. Sekian PPT dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.